Kami persilakan Pak Dr. Hidayat, apa sudah siap? Judul yang diberikan Ustadz Hidayat adalah urgensi masuknya TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966. Pak Dr. Hidayat, apa sudah ada? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama saya harus sampaikan tentu jazakumullah khairan, terima kasih dan apresiasi kepada Bahasa dan Aliansi Perempuan Peduli Indonesia dan juga Aliansi Dosen se-Indonesia yang menyelenggarakan acara yang sangat penting ini, karena memang sampai hari ini tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila masih belum selesai. Terbukti bahwa masih ada fraksi yang ngotot untuk tetap ini disahkan, gitu ya, sekalipun ada fraksi yang kemudian dulunya mengusulkan, kemarin menyatakan mencabut atau menyatakan untuk dihentikan. Ada juga yang para purnawirawan yang kemarin menemui Pak Jokowi dan menyampaikan aspirasi sebelumnya, yaitu agar rancangan undang-undang dihentikan. Dan kemudian Pak Jokowi menyampaikan satu pernyataan bahwa pemerintah memutuskan untuk meminta kepada DPR untuk menunda pembahasan ini. Tetapi kalau dilihat dari masyarakat dan publik, begitu ya, terus-menerus bahkan semakin membanyak yang menghendaki agar rancangan undang-undang ini bukan hanya ditunda tapi dihentikan. Termasuk yang disampaikan oleh Forum Komunikasi Purnawirawan TNI dan Polri. Di situ ada Pak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno yang pernah menjadi wakil presiden dan sekarang menjadi wakil ketua Dewan Pengarah GPIP. Beliau bersama dengan para jenderal purnawirawan itu ketika bersama dengan Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam, mereka dengan tegas menolak rancangan undang-undang ini dan meminta untuk dihentikan karena membahayakan ideologi Pancasila dan seterusnya. Kemarin pun kami di fraksi PKS menerima perwakilan dari para ulama dan habaib se-Jabodetabek yang menyatakan mereka mendukung sikap PKS untuk menolak rancangan undang-undang ini dan untuk menghentikan pembahasannya. Jadi ini pembahasan yang masih terus ramai, begitu ya, dan karenanya wajar bila kemudian Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, dari namanya saja sudah jelas, sudah ya perempuan peduli lagi Indonesia, ya wajar kalau kemudian mereka menyelenggarakan acara ini. Dan apalagi tadi sudah dimulai oleh Bang Refli Harun dan juga Prof. Husnul Mar'iyah, benar bahwa memang ada kedoliman juga dalam hal penyebutan. Selama ini yang disebut hanya Bapak Bangsa, padahal ada 2 anggota BPUPK yang dari perempuan dan mereka aktif, apalagi Mr. Maria Ulfa Subadjo, beliau sangat aktif, sehingga saya kemudian sejak lama sebenarnya juga mempopulerkan istilah bukan hanya ada founding fathers, tapi juga ada founding mothers. Jadi ibu bangsa ini harus juga kemudian disebutkan. Seperti pada siang hari ini, ibu bangsa hadir kembali melalui Aliansi Perempuan Peduli Indonesia untuk menyelamatkan ideologi Indonesia dan menyelamatkan sejarah bangsa. Nah, salah satu di antara yang kemudian dimintakan untuk dibahas dalam konteks ini adalah urgensi masuknya TAP MPRS ke dalam rancangan undang-undang ini. Apa urgensinya? Pertama, menurut saya urgensinya adalah bagian daripada komitmen kita untuk betul-betul melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar di pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bila kemudian itu menjadi pegangan kita, maka yang harus dirujuk adalah seluruh peraturan perundangan dan hukum yang ada di Indonesia. Dan di antara peraturan perundangan ini adalah tentang TAP MPR dan TAP MPRS. Rancangan undang-undang ini dalam kelapan yang diingat ya, 1 dari pasal dari Undang-Undang Dasar dan 7 dari TAP MPR.
di situ ada TAP MPR tentang masalah etika kehidupan berbangsa, ada tentang pemberantasan korupsi, ada tentang pengelolaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Tetapi ada TAP MPR yang oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003 dinyatakan masih berlaku, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang namanya cukup panjang, itu malah tidak dimasukkan sejak dari awal. Muncul pertanyaan yang sangat wajar. Kenapa TAP MPRS ini tidak dimunculkan sejak awal? Yang lain-lain yang tidak terkait dengan ideologi Pancasila saja dimasukkan. Kalau kita komitmen dengan negara hukum, maka seluruh yang masih berlaku ya disebutkan. Apalagi yang sangat terkait dalam hal ini adalah TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang judulnya sangat jelas. Saya bacakan saja judulnya. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 garing MPRS garing 1966 tahun 66 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Panjang judulnya tapi sangat jelas pernyataannya. Dan kalau sekali lagi kalau kita komitmen dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Indonesia Negara Hukum, menjadi pertanyaan besar. Mengapa 7 TAP MPR yang tidak terkait dengan masalah ideologi negara Pancasila dalam hal ini dimasukkan, tetapi yang sangat terkait dengan langsung dan justru ini diubah oleh komunis dan oleh PKI, tapi malah tidak dimasukkan. Jadi urgensinya menurut saya ini adalah komitmen kita untuk betul-betul menegakkan sistem hukum yang kita sepakati, yaitu bahwa ada hukum yang mengikat kita semuanya, dan diantaranya adalah TAP MPR tentang pemberantasan korupsi ya, tentang etika berbangsa ya, tapi juga tentang pelarangan, tentang pernyataan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang, dan larangan juga untuk penyebaran ajaran komunisme, marxisme dan leninisme. Jadi itu prinsip, karena terkait dengan masalah komunisme dan kemudian relasinya dengan ideologi Pancasila itu juga amat sangat kokoh dan kuat. Karena jelas sekali kalau komunisme dan dengan PKI-nya melakukan pemberontakan dan sudah 2 kali melakukan pemberontakan tahun 48 dan tahun 65, pastilah kemudian mereka akan merubah ideologi negara, bukan lagi Pancasila, tapi akan pasti dirubah menjadi ideologi yang mereka inginkan, yaitu komunisme itu. Nah, bila demikian, maka jelas sekali komunisme bertentangan dengan Pancasila. Komunisme juga bertentangan dengan selain TAP MPRS, juga ada undang-undang tentang KUHP, undang-undang yang kemudian juga masih yang berlaku sampai hari ini, dan kemudian juga ada undang-undang tentang ormas yang juga di sana ditegaskan tentang larangan penyebaran ideologi komunisme. Ada juga undang-undang tentang bela negara yang juga ditegaskan tentang bahwa komunisme dan PKI adalah bagian daripada tindakan pidana yang dilarang oleh hukum. Jadi mestinya katanya beragam ketentuan perundang-undangan itu yang paralel dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dimasukkan sejak dari awal, bukan ketika kemudian belakangan dikritik sana sini baru dimasukkan, sekalipun itu juga kami apresiasi. Jadi sejak dari awal sesungguhnya dalam hal ini sikap fraksi-fraksi dan partai-partai di DPR kalau terkait dengan masalah TAP MPRS, sikapnya lebih banyak yang mengusulkan, dan PKS ya dari awal mengusulkan agar ini dimasukkan dan mengkritik keras tentang tidak dimasukkannya TAP MPRS ke dalam rancangan undang-undang ini. Dan kami nyatakan kalau itu tidak dimasukkan, maka kami menolak rancangan undang-undang ini. Tapi ada fraksi yang sejak dari awal tanpa reserve mendukung rancangan undang-undang ini, termasuk ketika tidak dimasukkan tentang TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Tetapi sekarang di posisi per hari ini, semua fraksi di DPR sepakat untuk memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ke dalam rancangan undang-undang ini. Dan itu juga yang menjadi sikap pemerintah melalui Menko Polhukam. Pemerintah juga setuju untuk memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Itu juga yang dinyatakan oleh Pak Jokowi kemarin ketika bertemu dengan para purnawirawan, menyampaikan agar bahwa setuju untuk TAP MPRS nomor 25 itu dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang. Tapi permasalahannya
sampai hari ini memang belum ada perubahan karena memang belum ada rapat kembali dari Balik. Sekalipun sekali lagi rakyat Indonesia sudah kemudian mengkaji dan membaca, dan ternyata masalahnya selain daripada TAP MPRS nomor 25, tapi juga banyak sekali masalah-masalah yang lain. Masalah yang lain saya kira tidak saya sebutkan karena itu bukan domain saya. Tetapi domain saya terkait dengan masalah TAP MPRS ini, dan kemudian kaitannya dengan pasal dengan Pancasila sila yang pertama, karena disitulah korelasi yang paling konkret. Mengapa kita menolak komunisme, mengapa PKI melakukan pemberontakan, karena dulu bahkan mereka menyebut umat Islam sebagai kadrun atau kodrun begitu, karena dianggap sebagai mereka lah yang menghalang-halangi keinginan mereka untuk merubah Indonesia menjadi negara komunis. Umat Islam berada di garda terdepan. Nah, tapi MPRS ini perlu dimasukkan karena tadi saya katakan sebagai bentuk bukti konsistensi kita melaksanakan hukum yang ada di Indonesia. 7 TAP MPR yang tidak terkait dengan ideologi Pancasila dimasukkan. Harusnya TAP MPRS yang sangat terkait dengan ideologi Pancasila, menyelamatkan ideologi Pancasila dari ideologi yang sudah 2 kali memberontak terhadap Indonesia, harusnya itu sejak awal dimasukkan dan bahkan mungkin menjadi konsideran mengingat nomor 2 sesudah Undang-Undang Dasar yang disebutkan di konsideran nomor pertama. Tapi ternyata kan itu tidak dilakukan. Oke. Nah, urgensinya sekali lagi kita ingin menyelamatkan komitmen bernegara hukum. Dan nomor 2 juga untuk ingin menyelamatkan kembali tentang konsistensi kita tentang menerima Pancasila sebagai dasar dan atau sebagai ideologi negara. Tadi bisa saja diperdebatkan. Undang-undang ini ketika menyebutkan tentang Pancasila, ini penyebutannya seringkali tidak konsisten. Di bab 1 ketentuan umum, itu di bab 1 pasal 1 ayat 1-nya sudah benar ketika menyebutkan Pancasila itu adalah Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tetapi pada pada nomor yang ketiga sudah tidak benar karena di sana hanya menyebut tentang ketuhanan. Padahal pembukaan Undang-Undang Dasar tidak menyebut ketuhanan, yang disebut adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu 2 konsep, 2 terminologi dan 2 ideologi yang berbeda. Ketuhanan yang Maha Esa dan ketuhanan 2 hal yang pasti berbeda. Kemudian lagi tidak konsisten lagi masih di bab yang sama, bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat yang ke-10 atau nomor yang ke-10 lagi-lagi tidak konsisten. Di sana disebutkan yang dituju pada akhirnya adalah tata masyarakat Pancasila yang berketuhanan. Lain lagi, masyarakat Pancasila berketuhanan itu jelas tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar menurut saya. Karena di sana disebutkan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nanti akan kita lihat lagi di pasal 3 tentang pokok-pokok pikiran haluan ideologi Pancasila memiliki prinsip yang meliputi A adalah ketuhanan, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ini konsep dan atau ideologi yang sangat berbeda, tapi sekali lagi tidak konsisten dengan yang disebutkan di awal sekali bahwa yang dimaksud dengan Pancasila ada Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan di sana tidak disebut hanya berketuhanan. Karena berketuhanan dengan berketuhanan yang Maha Esa adalah 2 yang berbeda. Antara orang pro dan kontra itu nyampur semua ya. Saya akan bahas lagi terkait dengan masalah yang Maha Esa ini adalah bukan masalah yang sederhana, itu perjuangan yang sangat luar biasa. Nanti akan kita lihat lagi di dalam pasal berikutnya, di pasal 4 ya, ketika menyebut tentang haluan ideologi Pancasila memiliki fungsi untuk apa? Di fungsinya saja sudah masalah, karena fungsinya dia adalah seolah-olah dia ada GBHN, dia adalah Undang-Undang Dasar, itu jelas sudah tidak benar. Apalagi di huruf B disebutkan lagi-lagi di akhirnya adalah pedoman bagi ini akan menjadi pedoman bagi penyelenggara negara untuk menghadirkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan, bukan berketuhanan yang Maha Esa. Lagi-lagi ini diulangi lagi. Kemudian kalau kita lihat di pasal 5 tentang tujuan sendi pokok dan lain sebagainya, di pasal 5-nya benar karena juga di sana sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Itu benar, pasal 5-nya benar. Tapi begitu di pasal 6 salah lagi. Pasal 6 disebutkan bahwa sendi pokok pasal 6 ayat 1, sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Itu di mana adanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar.
Sendi pokoknya kalau merujuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan sekedar keadilan sosial. Di sini pun keadilan sosial titik. Padahal pembukaan Undang-Undang Dasar menyebutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. So, kalau ini saja bisa jadi keadilan sosial bagi para pemodal, termasuk bagi para investor asing atau asing, dan itu menjadi menghadirkan sebuah rancangan undang-undang yang lagi-lagi tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Mari kita lihat lagi masih di pasal 6 tentang sendi pokok Pancasila. Di situ disebutkan keadilan sosial, disebutkan tentang keadilan sosial. Oke, saya bisa lewati di pasal 7. Ini yang paling bermasalah sekali di pasal 7 juga. Pasal 7 disebutkan tentang ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial. Ini juga tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, apalagi di situ kemudian disebutkan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Lagi-lagi itu juga masalah yang sangat serius. Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 ini yang termasuk yang memantik perdebatan yang sangat panjang, karena memang pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 itu menghadirkan Pancasila yang sama sekali tidak ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini adalah Pancasila yang tadi telah disebutkan oleh Pak Refli Harun dan Bu Prof. Husnul Matia. Ini adalah Pancasila yang dipidatokan oleh Bung Karno sebagai anggota, sekali lagi sebagai anggota BPUPK pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Yaitu Pancasila yang ciri pokoknya berupa trisila. Dan dalam trisila itu memang disebutkan tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Dan kemudian kalau kata Bung Karno, kalau mengingat untuk lebih sederhana lagi bisa diperas menjadi ekasila. Di sini disebutnya bukan diperas, disebutnya sebagai terkristalisasi, ya, mirip saja lah dalam ekasila, yaitu gotong royong. Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 jelas tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini sudah semakin gladrah nih kata orang Jawa, semakin kacau ini rancangan undang-undang ini. Kemudian kalau kita lihat di pasal 8 ya tentang masyarakat Indonesia. Mari lihat. Masyarakat Pancasila menggambarkan suatu tata masyarakat Pancasila yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, rakyatnya berkehidupan, berkebangsaan, taat hukum, tidak menyebut sama sekali tentang ketuhanan, apalagi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari rancangan undang-undang ini, masyarakat Indonesia yang diinginkan adalah masyarakat Indonesia malah tidak berketuhanan yang Maha Esa, juga tidak berketuhanan. Yang paling utamanya adalah yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan seterusnya. Tapi tidak ada unsur ketuhanan, apalagi ketuhanan yang Maha Esa. Padahal sekali lagi katanya ini merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar tidak pernah kemudian mengabaikan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di pasal 9 misalnya tentang tata masyarakat Pancasila mengandung unsur apa? Lagi-lagi tidak ada di sana unsur ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tata masyarakat Pancasila yang ingin dibangun atau ingin dibina ideologinya adalah tata masyarakat yang tidak ada unsur ketuhanan yang Maha Esa. Ini jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Di pasal 10 misalnya tentang visi masyarakat Pancasila. Lagi-lagi di sana hanya disebutkan tentang sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45. Tapi tadi di depan mereka sudah berkali-kali rancangan undang-undang ini sudah tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Di pasal 11 semakin jelas ketidakjelasannya gitu ya. Di pasal 11 misi masyarakat Pancasila yakni memperjuangkan Indonesia yang merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan, Indonesia yang bersatu, Indonesia yang majmuk, Indonesia yang berdaulat dengan hadirnya negara, Indonesia yang berkeadilan sosial, Indonesia lagi-lagi tidak dipentingkan penyebutan ketuhanan, apalagi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini rancangan undang-undang ini jauh dari apa yang disepakati oleh para founding fathers. Tadi saya sampaikan di depan bahwa para founding fathers ketika mereka membahas tentang founding fathers gitu ya. Tapi yang bicara ini para fathers semuanya, anggota Panitia 9 semuanya fathers, dan kemudian anggota TPKI semuanya adalah fathers, dan kemudian yang menghadirkan rumusan Piagam Jakarta dan kemudian menghadirkan perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa semuanya adalah fathers. Ini mohon maaf Bu Husnul Maria dan Saudara Atif Hasan, faktanya demikian. Tetapi memang dua tokoh kita tadi terlibat di dalam BPUPK maupun juga terlibat di dalam pembahasan Undang-Undang Dasar. Tapi dalam Pancasila, baik dalam konteks Piagam Jakarta maupun merubah menjadi sila pertamanya ada ketuhanan yang Maha Esa,
memang semuanya adalah para fathers. Mungkin para mothersnya menyiapkan bahan di belakang. Gitu. Baik, Ya. saya ingin menyampaikan bahwa para fathers itu luar biasa mereka. Ketika kemudian dibentuk panitia 9, dan dari panitia 9 itu menghadirkan komposisi yang representatif, gitu ya. 4 dari kalangan kebangsaan yang non agama, saya sebut saja demikian, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Ahmad Subarjo, dan kemudian 1 dari kebangsaan Kristiani, yaitu Ahmad Ramis, dan kemudian 4 dari kebangsaan Muslim, kelompok Islam, yaitu 2 dari Ormas Islam, 1 dari NU Kiai Haji Wahid Hasyim, 1 dari Muhammadiyah Kiai Haji Kahar Mudzakkir, 2 dari Partai Islam, 1 namanya dari Partai Penyadar Haji Agus Salim, 1 dari Partai Syarikat Islam namanya Haji Abi Kusno Cokrospioso. Mereka kemudian mengkristalkan pembahasan perdebatan di BPUPK, kemudian menyepakati dasar negara yang adalah Pancasila itu. Sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu disepakati juga oleh Mr. Ahmad Ramis yang non-Muslim dari Sulawesi Utara. Kesepakatan itu masih berlaku sampai ketika Indonesia diproklamasikan. Tanggal 17 Agustus ketika Indonesia diproklamasikan, maka Pancasilanya adalah Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitulah Pancasila tanggal 22 Juni. Begitulah fakta sejarahnya. Dan baru berubah adalah pada tanggal 18 Agustus. Ketika sebagian tokoh di Indonesia Timur, sebagian riwayat dipimpin oleh seorang Latu Harhari, mereka menemui Ofsir Beda, dan kemudian Ofsir Beda menemui Bung Hatta, kemudian Bung Hatta menemui 4 tokoh umat Islam, 1 dari NU Kiai Haji Wahid Hasyim, itulah riwayat masyhurahnya gitu ya. Ada riwayat yang lain yang disebutkan tentu. Yang kedua dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo, yang ketiga dari Partai Islam Mr. Kasman Simodimejo, yang keempat dari tokoh dari Aceh, Mr. Tauku Muhammad Hasan. Dibahaslah masalah ini. Dan 4 tokoh umat Islam ini menampilkan kenegarawanannya yang luar biasa untuk menerima agar tidak terjadi pecah dan agar Indonesia yang baru diproklamasikan tidak kemudian dijajah kembali berpecah belah itu, maka mereka menerima. Dirubahlah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi dengan penegasan dari Mr. Kasman Simodimejo maupun juga Ki Bagus Hadi Kusumo, menegasannya nanti dibenarkan oleh NU melalui Kiai Hasyim Asy'ari dalam satu riwayat, atau melalui Muktamar NU pada tahun 83 di situ Bondo, bahwa yang dimaksud dengan Yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Karenanya ketika Bung Hatta membacakan kesepakatan itu pada sidang PPKI dan dibaca bahwa atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan adil dan beradab, langsung Ki Bagus Hadi Kusumo membuat interupsi. Bukan begitu, Bung Hatta. Yang kita sepakati adalah ketuhanan Yang Maha Esa, titik. Keadilan sosial bagi kemanusiaan adil dan beradab, titik. Persatuan Indonesia, titik. Jadi bukan ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan kepada kemanusiaan adil dan beradab. Dan akhirnya disepakatilah kepada apa yang disepakati itu. Bung Karno sudah membahasakan teks Pancasila yang 5 sila yang kita hafalkan sekarang itu. Ketuhanan Yang Maha Esa, manusia adil dan beradab, dan seterusnya. Ya. Jadi kata-kata Yang Maha Esa, baik, saya ingin akhiri. Kata-kata Yang Maha Esa adalah kata-kata yang sangat-sangat dipentingkan. Dan itu menjadi kesepakatan seluruh founding fathers. Bung Karno yang pernah pidato di tanggal 1 Juni dan memunculkan Trisila, Ekasila sebagai anggota BPUPK, beliau sudah merubah sikapnya ketika menjadi ketua Panitia 9 dan merubah posisinya ketika menjadi ketua PPKI. Dan beliau setelah itu tidak pernah menyebut lagi tentang Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Tidak pernah. Jadi kalau sekarang ada yang mengangkat itu di pasal 7 ayat 2 dan 3, ini jelas sebuah ketidakkonsistenan untuk kemudian kembali pada Pancasila sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Itulah pentingnya mengapa kemudian TPMRS diperlukan, karena itu menjadi salah satu penghubung. Mengapa kemudian ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi amat sangat dipentingkan? Karena di sana ada sesuatu yang bertentangan dengan komunisme, dengan PKI, dan mereka memang kemudian memposisikan umat Islam sebagai lawan mereka. Untuk itulah umat Islam mereka sebut oleh Nyoto dan teman-temannya itu, dan kayaknya sampai hari ini umat Islam sesuai kadrun-kadrun itu. Bagilah Anda menjadi kadrun, karena Anda menyelamatkan akidah Islam, menyelamatkan Pancasila, menyelamatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.